Halo Tribuners, seperti biasanya untuk memulai program Cakap-Cakap hari ini, Molly akan kasih quotes menarik untuk kalian. Jika kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh kita bisa mencapai kesuksesan. Kembali lagi bersama saya Molly dalam acara Cakap-Cakap edisi bisnis. Nah, Tribuners, kali ini kita akan membahas tentang Asian Agri, salah satu perusahaan kelapa sawit besar di Indonesia yang punya prinsip 5C, yaitu Good of Community, Country, Climate, Customer, and Company. Yang intinya tuh, mereka ingin memastikan bahwa perusahaan ini memberikan manfaat besar, bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk masyarakat, negara, dan juga lingkungan. Nah, Asian Agri juga serius banget nih untuk membantu para petani sawit di Indonesia. Mereka bahkan menginvestasikan waktu dan sumber daya di Oil Palm Research Station atau biasa disingkat OPRS yang ada di Topaz, Riau, untuk mengembangkan bibit unggul sawit yang bisa meningkatkan hasil panen petani. Nah, kita bakal banyak banget nih cakap-cakap dengan para narasumber yang telah hadir bersama Molly hari ini, ya kan? Telah hadir bersama kita Bapak Yopi Dedi Wiryanto, Head of Plant Breeding Asian Agri. Halo Bapak. Halo Mbak. Apa kabarnya? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Siap memberikan informasi yang banyak kepada Tribuners yang ada di rumah nih ya. Siap. Karena sepertinya episode kali ini spesial banget ya, karena kita akan membahas soal bisnis yang benar-benar menjanjikan di masa mendatang nih. Makanya Molly juga semangat nih bakal mencari-cari informasi dari Bapak dan juga para narasumber sekalian nih. Nah, selain Pak Yopi nih, hadir juga bersama kita Bapak Riko Simamora, seorang petani sawit sukses dari Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Halo. Halo, Mau dipanggil Bapak atau Abang nih? Abang aja. Abang aja ya, Abang Riko ya, biar jangan terlihat. Bang Riko, seorang petani sawit. Ini orang, kalau bahasanya apa tuh ya, kalau misalnya Toke sawit. Toke sawit ya, tosa ya. Tosa. Jelas ini yang di sebelah saya, Tribuners ya, seorang toke sawit yang bakal memberikan banyak banget nih ilmu-ilmu kepada kalian semua seperti apa menjadi seorang pengusaha sawit. Mana tahu ada yang baru ingin memulai nih dari awal ya kan? Bisa ya, Bang Riko memberikan banyak informasi nih hari ini. Bisa. Nah, pastinya episode kali ini bakal keren banget. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan para narasumber kita yang luar biasa ini, kita akan putar dulu video yang pastinya bakal mengenalkan soal Asian Agri kepada Tribuners dan juga inovasi bibit unggul Topaz. Jadi saksikan dulu video berikut ini. Nah, Tribuners, dari video sebenarnya kalian udah pasti bakal ada banyak pertanyaan nih ya kan, yang bakal kalian kepengen nanyain. Jadi buat kalian yang kepengen nanya bisa langsung ke kolom komentar juga. Tapi ini Molly kepengen nanya dulu nih sama Bapak Yopi. Bapak, udah siap ya kasih informasi kepada Tribuners di rumah? Siap. Ya? Siap ya. Jadi kan ini kita tahu banget nih kalau pemilihan bibit sawit itu sangat berpengaruh ya kan pada hasil produksi. Itu benar ya, Pak? Betul sekali. Nah, bisa ceritain nggak sih gimana sejarah pengembangan untuk bibit Topaz ini? Ya, sejarah bibit Topaz itu sebenarnya dilandasi oleh visi perusahaan Asian Agri itu sendiri, yaitu untuk menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar dan berkelanjutan dengan selalu mengutamakan kualitas ya. Kualitas untuk memberikan nilai-nilai yang terbaik bagi yang 5C tadi, country, climate, community, customer, dan baru yang terakhir adalah bagi
company atau bagi perusahaan. Karena ASEAN Agri yakin dengan memberikan nilai-nilai yang terbaik di luar perusahaan, nilai yang baik itu akan balik ke perusahaan itu sendiri. Ya. Keren. Nggak cuman kepengen fokus untuk mengembangkan perusahaan diri sendiri ya, tapi lingkungan juga, negara juga ya. Betul. Jadi dengan semangat, dengan visi perusahaan itu, kita untuk mendapatkan perusahaan perkebunan sawit yang berkelanjutan, kita harus mempunyai sistem program-program riset dan pengembangan yang bisa mendapatkan praktik budidaya yang terbaik dan juga bahan tanam yang terbaik. Jadi dari program itulah kita diwujudkan dari tahun 1989. Kita mendiri 10 tahun setelah berdirinya perkebunan kelapa sawit ASEAN Agri 1979, kita mendirikan fasilitas R&D kita yang ada di Kabupaten Bukit Tinggi, Sumatera Utara, yang dimana riset pengembangan ini, fasilitas ini adalah bertujuan untuk mendapatkan SOP standar gimana menghasilkan praktik budidaya yang terbaik. Nah, 4 tahun kemudian di tahun 1992 ASEAN Agri lewat OPRS Topaz, kita mulai melakukan seleksi indukan Dura Pesifera terbaik yang ada di Costa Rica untuk menghasilkan bahan tanam yang unggul, yang terbaik. Lebih baik lagi ya. Jadi praktik budidaya dan bahan tanam yang unggul itu harus berjalan bersamaan untuk memastikan perusahaan yang kelapa sawit yang berkelanjutan dan produktivitas maksimalnya. Jadi dua ini harus bersamaan berjalan. Itulah kenapa OPRS Topaz berdiri. Wah, ternyata sampai sedetail itu ya dipikirin ya. Memang benar-benar nggak mau cuma mikirin diri sendiri, tapi juga lingkungan dan juga negara. Bahkan seorang petaninya itu supaya bisa lebih baik lagi untuk hasil yang dipanennya nantinya ya. Keren banget loh Tribuners ya. Nah, apa nih jadinya yang buat bibit sawitnya ini lebih unggul daripada bibit sawit lainnya nih Pak? Ya, jadi saya bisa bilang keunggulan dari bibit Topaz itu ada 5. Yang pertama, dari 4 varietas kelapa sawit Topaz yang dirilis pada tahun 2004 itu berdasarkan pengujian multilokasi di 2 provinsi, Sumatera Utara dan Riau, dengan 3 tipe tanah, jenis tanah yang berbeda, mampu berproduksi dengan baik. Oh, padahal jenis tanahnya udah berbeda ini tiga-tiganya. Jadi dengan itu Topaz mampu beradaptasi pada berbagai iklim dan jenis tanah yang berbeda yang ada di Indonesia. Oh, jadi itu yang pertama, lebih nyaman ya. mampu beradaptasi dengan baik pada berbagai kondisi. Itu yang pertama. Jadi nggak sulit dong berarti ya? Ya, jadi Topaz bisa ditanam dimanapun di Indonesia. Oke. Terus? Yang kedua, pengujian generasi DP unggul Topaz tidak berhenti pada generasi 1 yang kita datangkan dari Costa Rica, tapi berdasarkan juga generasi 2-nya, yaitu adalah berdasarkan indukan yang sudah kita tanam sendiri di Indonesia, gimana keturunannya. Dan mulai dari tahun 2002 hingga saat ini kita melakukan pengujian itu secara komprehensif dan konsisten. Dari tahun ke tahun kita sudah menggunakan lebih dari 700 hektar lahan yang digunakan untuk mengevaluasi persilangan generasi 2-nya. Wih, udah sampai sebesar itu ya, untuk komitmennya. Karena dengan berdasarkan pengujian generasi 2 inilah, makanya saat ini yang keunggulan ketiga dari Topaz adalah kita tahu mana persilangan-persilangan yang mampu berproduksi baik, itu yang hanya kita jual. Makanya saat ini Topaz hanya menjual persilangan-persilangan yang berdasarkan pengujian generasi 2-nya mampu berproduksi 24 ton TBS pada TM1. Rata-rata 38 ton TBS pada TM3 tahun ketiga sampai tahun ke-6 menghasilkan dengan rendemen minyak 29% dan CPO di atas 10 ton CPO. Wow, tinggi dan banyak hasilnya ya. Dan hanya kualitas terbaik yang kita jual.
Jadi itu keunggulan Jadi yang ketiga. tidak akan ada takut dia kalau dia tuh gagal ya. Ya. Karena pastinya yang diberikan oleh Asian Agri untuk bibit topaz ini pastinya yang bagus ya, karena Sudah sudah berdasarkan diuji, pengujian, teruji sudah dan diuji terbukti. tadi itu. Diujinya juga nggak main-main, ratusan hektar yang dikerahkan ya untuk menguji bibitnya aja loh. Ya. Wow, dahsyat banget nih. Nah, jadi kalau misalnya sampai sejauh itu tuh ya dari cerita Bapak nih, untuk tanggapan para petani yang sudah menggunakan bibit topaz itu seperti apa sekarang ini, Pak? Apakah mereka merasa ada perubahan signifikan dalam hasil panen mereka? Ya, jadi sebelum ke pertanyaan yang ke berikutnya itu sebenarnya tadi kan saya ada 5. keunggulan Ada lainnya. dua Oh, lagi. ada lagi. Ada lagi. Kita Bukan dengar hanya lagi berhenti dulu. 3 lagi ya, hanya ada tambahan, ada keempat Banyak ya keunggulannya. betul. Apalagi tuh, Pak? Ya, jadi yang keempat ini adalah komitmen untuk memberikan kualitas yang terbaik bagi pelanggan Topaz. Itu bukan hanya generasi 2 yang produksinya tinggi, tapi kita juga dari varietas terbaru yang kita rilis di 2019, yaitu adalah varietas Topaz GT yang kita kenal Ganoderma toleran. Dia tahan terhadap penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur Ganoderma. Nah, dalam saat kita melakukan seleksinya, screeningnya, kita menggunakan isolat Ganoderma yang paling ganas, bukan isolat Ganoderma yang biasa-biasa saja. Karena dengan menggunakan isolat Ganoderma, kita tahu bahwa itu akan ada satu dampak bagi kita sebagai produsen benih. Persilangan yang kita hasilkan itu akan sedikit, padahal maksimal, permintaannya banyak. Banyak. Tapi kita mau tekankan adalah kita nggak apa-apa menjual sedikit, tapi kualitasnya yang penting terbaik. Jadi dari pengujian dengan menggunakan isolat Ganoderma yang paling agresif yang kita punya, di 2019 kita hanya menghasilkan berhasil merilis 18 persilangan dari ribuan persilangan yang kita ujikan. Jadi sangat kecil sekali. Kita nggak masalah. Padahal saat ini berapapun kecambar Topaz GT yang kita hasilkan, itu orang pasti beli. Dan waiting listnya sangat tinggi, sangat panjang. Artinya kalau kita cuma mau mendapatkan keuntungan, kita seharusnya seleksinya yang asal aja, tapi kita nggak mau. Mikirinnya untung, nggak mikirin gimana hasil yang mereka dapetin, kan? Kita fokusnya adalah komitmen kita adalah kita yang memberi yang paling baik bagi customer Keren kita. banget loh, Itu yang keempat. Keempat. Masih ada satu lagi. Ada lagi. Oke. 5 keunggulan Topaz ini berarti ya. Apalagi Ya. tuh, Pak? Jadi keunggulan Topaz itu adalah karena Topaz ini kita sudah rilis dari sejak 2004 dan sampai dengan saat ini sudah lebih dari 200 juta kecamba yang telah kita jual dan sudah kita tanam di seluruh Indonesia, ke seluruh Indonesia. Dan bukan hanya Indonesia, kita juga sudah mengirim kecamba kita ke luar negeri, ke Afrika, Sampai Gabon, ke luar negeri udah. ya, Filipina, India, dan bahkan Guatemala. Jadi Topaz itu sudah sangat dikenal bukan hanya dalam negeri, Tapi juga luar sampai negeri. luar negeri ya. Nah, itu keunggulan dari bibit Topaz tadi. Dalmatian. Ada 5 Tribuners ya. Iya. Pokoknya banyak keunggulannya. Jadi kalau misalnya ragu, kita tanya testimoninya. Tapi sebelum kita tanya testimoninya, tanggapan Bapak sama pertanyaan saya yang tadi nih. Iya. Tanggapan untuk dari petaninya seperti apa? Apakah ada perubahan yang mereka rasakan gitu, Pak? Ya, jadi sebenarnya awalnya Topaz itu pertama-tama kali lebih banyak digunakan oleh petani swadaya. Dan dari petani swadaya inilah Topaz bisa dikenal dengan luas. Karena petani-petani swadaya ini yang kasih, ini bagus Betul. gitu-gitu ya. Dari mulut ke mulut ya, Pak? Jadi saya bisa simpulkan adalah karena rasa kepuasan yang dirasakan oleh petani ini, maka dia menyampaikan apa kepuasannya, Memberi sehingga saya bilang rekomendasi, yang memakai Topaz pasti akan sangat merasa puas. Dan kita juga nanti bisa dengar lebih detail kepuasan yang bisa dirasakan oleh petani kita Pak Riko Ramdan, ya kan, gimana rasa kepuasannya menggunakan bibit Topaz. Dan sebenarnya kepuasan menggunakan bibit Topaz itu kalau bermitra lebih bagus lagi. Bisa bermitra dengan Asian Agri pasti akan lebih bagus baik lagi ya, karena bakal dikasih yang terbaik lagi ya, ya kan? ada bimbingan kita dapatin. Jadi nggak ngasal juga, nggak salah-salah juga. Betul. Supaya hasilnya maksimal juga gitu ya. Oke, ini Bang Tosa, Toke Sawit. Boleh kepengen nanya-nanya nih ya Bang. Tadi kan udah ada dikasih tanggapan nih untuk bagaimana seorang petani itu yang merasa puas menggunakan bibit Topaz ini. Kalau dari testimoni Abang sendiri seperti apa nih Bang?
Iya, jadi Topaz ini memang berbeda. Kebetulan saya memang dulu pernah kerja di perusahaan swasta sawit. Saya punya perbandingan sebenarnya dari beberapa bibit-bibit unggul. Jadi tar dulu. Jadi Tosa ini sudah berapa lama? Bukan tos ya, mungkin sekitar Bukan Tosa. iya 5-6 tahun loh. Maksudnya masih menjalani lah, nggak tahu salah. Saya pegiat kelapa sawit, saya sangat senang sama kelapa sawit. 5-6 tahun tadi ya? Iya, belakangan. Oke, Ini terus saya gimana fokus di sana. testimoninya? Ya karena saya itu pertama kan di perusahaan sawit, saya lihat perbandingan dari produksi dan kecepatan berbuah Topaz ini. Makanya saya bisa ambil kesimpulan, ya kita bisa ambil Topaz ini memang lebih cepat. Pertama adalah lebih cepat berbuah. Lebih cepat kita panen. Dia umur 28, kita 29 bulan tanam itu sudah ada hasil, berbuah udah ya. berbuah. Dibandingkan dengan produk lain yang bibit lain yang mungkin sekitar 36 bulan dia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang saya lihat sendiri dari produksi TM1, maksudnya TM1 itu adalah panen awal. Nah, Oke. panen awal kita. Dijelasin karena saya bukan tukang petani sawit ya, Tribuners ya. Sekalian saya jelaskan. TM1 itu adalah TM awal kita panen perdana. Itu dalam jangka waktu 12 bulan di Topaz ini bisa 1 sampai 1,5 ton per bulan. Kalau kita 12 sekitar 16 sampai 24 itu menurut Abang banyak? iya kalau petani. Kalau petani. Ya. Kalau misalnya dengan bibit lain lebih banyak. Lebih bagus. Oke. Iya, lebih bagus dibandingkan dengan bibit lain yang kondisi tanahnya Ekstrim. sama maksudnya. Apple to sama. apple lah dia sama. Nah, jadi dari situ memang kita ada rasa kepuasan untuk menggunakan bibit Bibit Topaz. Bahkan saya punya umur 5 tahun itu udah capai 2,2 ton per hektar rata-rata average. Wow. Per bulan. Per bulan, ya. Per bulan. Per bulan dia. Jadi ya cukup bagus lah, makanya disitulah bisa kita bandingkan. Karena kalau petani ini, Mbak, melihat langsungnya Hasil kayak mana dia dari hasilnya, awalnya, baru kita bisa tumbuhnya. percaya seperti yang dibilang Pak Yopi tadi. Karena Pak Yopi bilang benar, Pak Yopi bilang. Jadi swadaya petani itu melihat dulu nih, ini bagus nih. Karena kalau kita ini kan, ini bagus nih ini. Dan setelah itu udah terbukti di lapangan, di kebun lah kita bilang lapangan, nah baru kita bisa rekomendasikan dengan. Apakah Abang termasuk salah satu orang yang kasih dari mulut ke mulut rekomendasi bibit Topaz ini ke orang lain? Iya lagi ya. Ternyata terbongkar nih ya Pak Riko, kita termasuk nih sebagai orang yang merekomendasikan bibit Topaz. Nah, Molly kepengen tahu nih cerita awal. Kalau tadi kan testimoni menggunakan bibit Topaz ya, Bang ya. Nah, kalau cerita awalnya itu untuk tertarik memulai menanam kelapa sawit itu bagaimana nih, Bang? Iya. Karena itu sebuah inspirasi yang sangat penting bagi Tribuners pastinya. Seperti apa itu? Iya, jadi kan memang kita di desa rata-rata sawit, karena sawit itu mudah ya jualnya. Maksudnya di lebih gampang jual sawit gitu ya. Satu, jadi mudah jual sawit. Di mana-mana kita bisa jual sawit kan. Beda dengan apa? Yang kedua, panennya kan rutin ya, 2 minggu sekali. Bahkan kita bisa 7 hari, 3 kali sebulan itu kita bisa panen. Nah, yang ketiga pasti cuan lah. Oh, ya. Kita cerita cuan lah Itu kalau paling kita penting. Kayak manapun cerita itu yang paling penting. Itu yang pertama sebenarnya. Tapi ini buat nomor terakhir aja. Nomor terakhir lah, biar agak sedikit. Iya, bagus. Terus. Cuan kan, jadi cuan dia sawit dan perawatannya mudah. Saya pikir perawatan mudah, hanya memang betul kalau ada pendekatan dari pihak Topaz, kita petani ini kan ada bermitra, iya, diberitahu begini yang bagusnya begini, ada bimbingan. Iya, ada bimbingan. Abang berarti bermitra dengan Asian Agri? Iya. Apa aja yang Abang dapat dengan bermitra selain tadi bimbingan nih? Apa coba di-spill kepada Tribuners deh. Yang pertama, komunikasi kita baik. Itu sangat, walaupun memang terkadang kan mungkin kesibukan ya bapak perusahaan. Iya, ngerti ya dong. Iyalah. Karena yang diurus kan bukan abang doang. Iya, ya kan. masa mau anak masih nggak mungkin dong ya. Kita komunikasi bagus. Kalau kita telepon rekanan kita, orang-orang Topaz itu sangat bagus. Terus itu, dan mereka siap untuk mendukung hal-hal yang kira-kira kita bermasalah.
sampai dari mulai kita kecambah, kita beli bibit ya kan, sampai dia panen, perawatannya itu siap untuk kita komunikasi. Sebenarnya itu udah hal yang luar biasa bagi kita petani. Jadi bisa tanya sharing-sharing juga ya? Iya. Oke. Nah, itu, Terus jadi- dapat bimbingan juga tadi. Iya, dapat bimbingannya itu. Banyak ya berarti manfaatnya dengan menjadi mitra Asian Agri ya Bang? Iya, kita tahu lah Asian Agri kan perusahaan yang bagus. Besar ya? Besar. Terus Setuju itu sih saya. bukan hanya besarnya, tapi mereka memang melihat ke bawah bagaimana. Kalau saya bilang ya, bukan karena ini ada Pak Yopi ya, dari hati, ya dari hati Ya dibilang memang, ngumbang iya. ya. Kalau bahasa orang Ya, Medan ngumbang. Nah, kan orang Medan ya kan. Nah, memang sebenarnya menurut saya sih dari hati sih untuk mendidik kami para petani sebagaimana manajemen sawit itu dengan baik. Oh, Itu mitranya. Saya pikir Keren itu. ya. Iya, saya nggak ya gitu Nah, aja. gitu aja ya. Ah. Berarti Pak Yopi ini kalau misalnya ada seorang petani yang kepengen banget baru mulai nih, yang masih mungkin awam dia dengan pemahaman tentang kelapa sawit ini, itu semua bisa diajarin sama Asian Agri? Bisa, kita akan beri pendampingan bagi petani yang memang memakai Topaz gitu kan. Dia pengen tahu seperti apa sih cara pengolahannya. Mungkin cara nanamnya pun nggak pandai pun bisa iya, ya Bang? iya. Kita bisa dengan pendampingannya untuk ke petani-petani ini. Oh, bakal banyak banget berarti manfaat yang kalian dapetin kalau misalnya bermitra dengan Asian Agri. Nah, untuk caranya bermitra dengan Asian Agri itu bagaimana Pak? Syarat dan ketentuannya mungkin? Ya, mungkin kalau yang pertama kali, karena kita punya hotline Topaz di 0823 1177 4500, itu bisa menghubungi hotline Topaz kami. Jadi untuk menanyakan informasi Menjadi gimana mitra. menjadi mitra, Oh. atau email kami di topaz@asianagri.com. Oke, itu semua ada di bawah ini ya, Ya, Tribuners nanti bisa. ya. Jadi buat kalian yang kepengen tanya-tanya detail langsung seperti apa, bisa langsung hubungin nomor yang ada di bawah ini. Oke, aku mau lanjut lagi sama petani kita nih ya, Ya. Pak ya. Karena kan ini nih yang paling point of view kita nih untuk kita tarik ilmunya semua, kita sedot semua ilmu-ilmunya. Nah, Bang, untuk tantangan awal nih, Abang hadapi pada saat memulai usaha perkebunan kelapa sawit apa nih? Karena kita harus ceritanya itu dari awal ya, orang yang belum profesional dalam bidang kelapa sawit. Seperti apa itu Bang tantangannya? Iya, jadi yang pertama tantangan awal kita pengetahuan lah. Saya pikir pengetahuan. Memang kalau kita tidak paham, ya itu tadi mulai dari kita membelinya, membeli bibit yang unggul, terus itu cara penanamannya, bagaimana merawatannya, sekompleks itulah kita istilahnya tantangannya. Makanya kalau ada mitra dengan orang-orang pihak Asian Agri, kita di situ sudah terbantu. Walaupun ada tantangan tapi ada pertolongan. Iya, Itulah nah, istilahnya. itu dia. Kalau yang kedua ya hal-hal lain lah sederhana seperti ya saat ini harga-harga tanah mungkin agak tinggi gitu kan, atau modal kurang cukup. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu pertimbangan lah. Tapi yang jelas ya kalau sudah ada dan kita udah berani untuk membuka itu bisa semuanya. Pasti bisa ya. Iya. Seperti quotes Molly di awal ya, jangan takut mencoba ya kan. Iya, Untuk itu mencapai dia. kesuksesan. Memang cocok quotesnya berarti. Pentingnya harus berani dulu. Berani. Tapi berani. supaya makin tinggi trust keberaniannya, itu tadi bermitra ya dengan Asian Agri. Iya. Supaya resiko-resiko yang terjadi itu bisa makin diminimalisir. Iya, betul. Memang banyak ya berarti manfaat hari ini. Apakah saya setelah ini menjadi toke sawit juga? Kita nantikan aja ya. Nah, terus gimana nih Bang kalau menjadi maksudnya untuk Abang bisa kenal bibit unggul Topaz ini? Kalau misalnya Abang kan kenalin ke orang lain, Abang kenalnya dari siapa? Iya. Jadi itu tadi saya kenal Topaz itu kan memang pertama saya bilang tadi saya bekerja di perusahaan kelapa sawit. Saya punya tahu lah ini bibit Topaz, bibit B, C, D, dan E. Dan saya juga punya beberapa lihat secara fisik. Nah, ini ada yang bagus. Dan dari situ kita lihat, terus kan ada di Instagram atau di apa kita kan kenal tuh. Nah, bibit Topaz bahkan di perusahaan Asian Agri lah saya bilang Topaz itu ya Pak, kan ada juga. Nah, di situ ini Topaz, kayak gini Topaz, kayak gini Topaz. Nah,
seperti itu. Jadi saya kenalnya dari situ sebenarnya, memahami oh ternyata kayak gini, baru kita lihat. Karena sudah langsung dibandingkan ya bibit Topaz ini dengan bibit yang lainnya, dan kualitasnya lebih bagus Topaz, makanya tahu kalau Topaz ini lebih unggul. Iya. Oke, nah kalau misalnya alasan utama abang untuk memilih Topaz ini sendiri menjadi bibit abang itu apa nih? Iya. Apa karena unggul itu aja? Karena sudah diuji itu? Yang kalau kami ya Mbak, petani sawit, alasan milih bibit jelas dari kasat mata apa istilahnya. Kita lihat langsung visual lah ya, visualnya. Jadi kalau kita lihat visualnya, ini memang bagus nih. Kalau kami di masyarakat itu kan beragam ya jenis tanaman bibit di masyarakat. Jadi kalau kita duduk-duduk di warung ngopi, sesama tosa, sesama masyarakat itu, ini kan pada cerita. Pasti tentang bibit. Pasti cerita tentang bibit kan. Ini aku kemarin pakai bibit Topaz ini kayak gini, bener ya kan gitu kan. Ayolah besok kita sama-sama ngeliat. Nah itu kan rame, jadi ini kayak gini ya gini. Dari situlah kita sebenarnya. Berarti di daerah rumah abang semua tosanya pakai bibit Topaz lah ya? Kayaknya bakal tertarik, kayaknya pasti tertarik karena memang real kan udah abang rasain sendiri hasilnya ya. Nah, dan kawan-kawan udah pada kenapa aku nggak dari dulu nggak gitu orang itu ya? Iya, jadi pada saat ini fase-fase udah pokok tinggi mau replanting, ya udah karena udah ada kenyataan, oke kita bermitra. Nextnya ya. Sebenarnya yang dibilang Pak Riko itu tadi balik lagi tuh, karena produksi tingginya yang dirasakan setelah menanam Topaz. Yang pertama tadi faktornya, cuannya makin tinggi. Itu kan yang paling penting. Itu nomor satu. Kalau bisa dia 0 pun, yang nggak ada nomornya ya, di atas nomor dia 0 ya. Oke, keren ya, banyak banget ternyata manfaat kalau misalnya kalian nih para petani sawit menggunakan bibit unggul dari Topaz ini. Apalagi sudah ada testimoni langsung dari seorang petani yang hadir bersama kita ini. Jadi kalau misalnya kalian juga ternyata kepengen baru mulai untuk menjadi seorang petani sawit, gak usah takut juga, karena ada banyak banget manfaat yang kalian dapatin kalau misalnya kalian bermitra dengan ASEAN Agri. Itu tadi ya Tribuners ya. Nah kita bakal lanjut lagi cakap-cakap dengan narasumber. Aku mau balik ke Bapak Iopi nih Pak, soal bibit kita ini ya, karena Bapak pasti lebih paham tentang bibit kita ini nih. Nah, untuk proses pematangan buah yang ideal nih Pak, agar bisa menghasilkan rendeman minyak yang maksimal, itu seperti apa? Nah, adakah teknologi atau metode baru yang diterapkan untuk memantau proses tersebut nih Pak? Ini kalau misalnya petani yang sudah profesional, pasti ini penting Pak pertanyaannya kan? Makanya saya tanyain, itu seperti apa Pak? Silakan. Ya, jadi sebenarnya untuk memaksimalkan rendemen minyak di kelapa sawit di tandan buah ini, karena kita produksi tandan buah ini untuk menghasilkan minyak, jadi kita pastikan rendemen minyaknya saat dipanen pada posisi yang tertingginya. Ya, nggak ada sebenarnya untuk memastikan rendemen yang tinggi itu kita tidak butuh teknologi yang canggih-canggih. Nggak perlu ya, nggak perlu. Banget sebenarnya ya. Hanya back to basic saja. Apa tuh? Back to basicnya adalah saat kita menentukan panennya untuk rendemen minyak yang tinggi, kita harus melihat pada jumlah brondolan yang sudah membrondol dari tandannya. Oh, itu aja basicnya ya? Basicnya pada jumlah brondolan yang sudah membrondol, bukan pada perubahan warna buah. Oke, ternyata gitu ya hasilnya. Basicnya, cara ngelihatnya nggak perlu teknologi yang susah, basic aja, lihat berondolannya aja ya Pak, gampang banget nih ternyata Tribuners. Nah, next pertanyaan tentang bibit kita ini Pak, apakah benar nih buah hijau nih ya, atau yang biasa disebut virescens? Ya, virescens memiliki rendaman minyak yang rendah Pak, itu benar nggak sih? Ya, jadi sebelum menjawab pertanyaan itu, saya kasih tahu, jelaskan dulu bahwa varietas kelapa sawit berdasarkan warna buahnya kita kenal ada 3 jenis, Bu. 3 jenis. Ya, ini penting Tribuners, tolong ya, dicatat ya. Yang pertama adalah buah nigrescens, seperti yang ada di sebelah kanan di depan Mbak Molly, ya. Yang dimana mudanya adalah warna hitam. Yang hitam ini, ya. Dan begitu dia matang, dia akan menjadi merah tua seperti yang di sebelah
kanan Berarti ini bawah. masih muda, ini udah matangnya. Ya, Oke. itu adalah buah Nigresen. Nigresen. Ya, ini yang pada umumnya ditanam di Indonesia. Oke. Dan varietas kedua berdasarkan warna buahnya itu kita kenal dengan Viresen. Viresen inilah buah hijau ini yang saat mudanya warnanya hijau, begitu matang menjadi orange. Jadi isu tentang rendemen minyak yang rendah pada buah hijau itu tidaklah tepat. Jadi dari data yang kita bisa lihat pada layar ini gitu, ini berdasarkan dari 81 persilangan, yang dimana 81 persilangan ini punya pohon yang berwarna buah hitam Nigresen atau buah hijau Viresen. Dan lebih dari 1.500 pohon dari masing-masing pohon yang berwarna buah Nigresen dan 1.500 dari pohon yang berwarna Nigresen, kita dapatkan data ini. Kita bisa lihat secara dari tahun ke tahun, dari tahun pertama menghasilkan sampai tahun ke-6 menghasilkan, tidak ada perbedaan, baik itu jumlah tandan buah Viresen dan pohon yang buah Nigresen, begitu juga dengan berat janjangnya. Dan kita juga bisa lihat di sini, di foto ini, sebelah kita lihat ada yang buah hitam itu, gimana kerapat buahnya, dan yang di sampingnya juga buah hijau, gimana rapatnya. Jadi jumlah tandannya sama-sama banyak, gitu, tidak ada perbedaan, besarnya juga sama. Sehingga total tonase per hektarnya dari tahun ke pertama sampai dengan tahun ke-6 menghasilkan, juga kita lihat tidak, meskipun ini ada sedikit lebih tinggi yang justru buah warna hijau, tapi secara statistik ini tidak berbeda nyata, tidak signifikan. Jadi kita boleh bilang dari sisi produksinya, baik itu buah hitam dan buah hijau, tidak ada perbedaan. Nah, kita lanjut ke rendemen minyaknya. Nah, kita bisa lihat di slide berikutnya, sama dari 81 persilangan juga yang kita ujikan, dan sudah lebih dari hampir 2.000 tandan yang kita analisa, kita lihat minyaknya. Antara buah hijau 2.000 tandan kita analisa, dan buah hitam kita analisa 2.000 tandan. Kita lihat saat-saat masak, tadi masaknya harus berdasarkan brondolan, bukan perubahan warna. Maka kita dapatkan baik itu dari sisi jumlah brondolan per tandan, besar mesokap, tebal mesokap, besar brondolan, kandungan minyak, itu tidak ada perbedaan sama sekali. Kita bisa lihat di sini semua parameter tentang minyak, kandungan minyak yang ada di sawit, baik buah hitam, buah hijau, tidak ada sama sekali perbedaan. Sama, ya. Ya, yang buat beda itu adalah kenapa buah hijau dianggap rendemennya, isunya buah rendah, karena panennya berubah warna saja. Kalau kita lihat sini buah hijau sama buah orange sangat jauh kontras. warnanya. Perbedaan warnanya sangat kontras. Kalau ini kan nggak berapa jauh ya. Ya, sedangkan kalau buah hitam ke merah ini itu nggak kontras. Jadi kalau petani mengidentifikasikan berubah warna pada buah hitam, dia berhasil mengidentifikasi buah warna, memang saatnya sudah hampir masak. Minyaknya sudah hampir penuh. Tapi berbeda dengan buah hijau. Karena sebelum orange ini sebenarnya ada satu tahap lagi. Dia berubah menjadi warna kuning. Oh, ada. Ya, tapi transisinya sebenarnya udah berubah warna juga. Gitu. Tapi jauh dari buah orange. Sehingga kalau dimasak, dipanen hanya berdasarkan berubah warna, otomatis buah itu masih sangat mentah. Masih sangat mentah, rendemen minyaknya masih sangat rendah. Jadi jangan ngelihat dari perubahan warnanya ya. Jadi kalau panen berdasarkan brondolan, seperti data yang tadi kita lihat, tidak ada sama sekali perbedaan. Berbeda kalau hanya dipanen berdasarkan berubah warna. Tuh, sebuah fruit tips buat kalian ya. Jadi jangan mikirin perubahan warnanya yang membuat minyaknya itu atau hasilnya lebih baik, tapi bukan itu, memang harus dicek secara berkala dan benar ya Pak, supaya nggak salah ya. Ada lagi nggak caranya nih Pak? Atau memang cuma itu aja? Itu saja. Itu jadi, ya. Back to basic aja kalau back untuk to basic tadi. Jangan karena warna itu juga banyak faktornya ya. Belum tentu dia sudah mateng lah, bahasa saya yang suka buah, mateng. Yang sudah mateng belum tentu berubah warna itu jadi matang. Benar sih.
buah yang lain aja warnanya berubah, tapi dia dalamnya tetap asam, banyak yang kayak gitu kan. Nah, Pak, aku mau nanya lagi nih, manfaat yang didapat nih atau yang bisa didapat dengan menanam bibit yang buah virescens ini tadi, ada lagi nggak selain yang Bapak kasih info tadi? Ya. Atau mungkin bisa dibandingkan juga lagi nih Ya, dengan jadi yang kan ini? dengan kekontrasan warna yang dimiliki oleh buah hijau virescens ini, itu khususnya untuk pohon yang sudah tinggi, mungkin sudah lebih dari 8 meter. Karena kita untuk memastikan bahwa kita panen buahnya dengan rendemen yang sudah tinggi, itu harus ada brondol. Tapi kadang-kadang pohon kalau sudah tinggi, brondolan itu posisinya nggak jatuh ke piringan di bawah, kita nggak lihat, dia jatuh tersangkut di ketiak pelepah, pelepah tua. Nah, kalau buah hitam yang merah saat pohon tinggi dia udah membrondol, itu tidak bisa terlihat dengan jelas. Tapi kalau orange dia membrondol, dia akan kontras dengan pelepah yang warna hijau, hitam. Lebih gampang Lebih ya, gampang. bener. Sehingga ini sih isunya berarti benar Iya. nih. Sudah merasakan sendiri nih berarti iya. Bang ya. Jadi dengan kita bisa mengidentifikasikan matang yang benar. Jadi gini, panen sebelum matang akan menghasilkan rendemen yang rendah. Tapi kalau panen kelewat panen atau buahnya overripe, busuk, kita ada losses. Nggak bisa juga. Iya, jadi kualitasnya berkurang. Jadi dengan ada buah hijau ini yang memudahkan kita mengidentifikasi buah itu matang atau tidak saat ada brondol atau tidak, itu akan lebih mudah. Jadi itu salah satu keunggulan yang kita bisa dapatkan dengan menanam buah hijau ini atau buah virescens. Ada lagi nggak keunggulan lainnya, Pak? Mungkin itu. Itu ya, tapi memang benar sih kalau bisa dilogikain aja ya, Iya. pastinya dengan warna yang lebih kontras tadi itu pasti lebih gampang juga untuk ditemuin nih si brondolannya tadi ya kan, Iya. jadi nggak kesulitan ya. Aku mau nanya balik sama abang petani kita nih yang keren banget ya di sebelah saya nih ya. Kan tadi Bapak kita kan sudah menceritakan banyak keunggulan dari bibit topaz ini, Bang. Nah, Abang kan sendiri juga sudah mengatakan kalau menggunakan bibit dari topaz juga ya. Iya. Nah, setelah menanam bibit topaz di kebun Abang sendiri nih, hasilnya seperti apa kalau dibandingkan dengan bibit sebelum-sebelumnya ini, Bang? Iya, jadi kalau bandingannya ini sama-sama kita tanam kemarin di tahun 2000. Langsung testimoni real nih ya. Ya, real. Bisa dipercaya ya, Bisa, trust ya, bisa. 100% ya. 100%. Approved by Tribun Medan ini ya, Iya, berarti ya. Oke. cuman saya nggak bilang lah bibit, tapi yang bukan topaz ya. Itu di umur 33 bulan saya sudah capai 1 ton per hektar untuk topaz. Untuk topaz. Di bibit yang lain. Ini sama nih, barengan nanamnya? Iya, sama. Barangan sama, secara topografi tanah sama, cuman curah hujan sedikit berbeda, tapi itu faktor-faktor luar lah saya pikir. Yang di bibit lain itu baru dapat 400 kilo. Berarti kurang lebih hampir selisih 600 kilo per hektar dalam umur itu untuk lebih unggul topasnya. Lebih banyak dia ya? Iya, lebih banyak itu. Nah, ada lagi satu lagi topaz yang tahun tanam 2020, saat ini umur 5 tahun, dia dapat rata-rata 1,8. Kami petani swadaya segitu udah cukup bagus. Nah, bibit yang lain sudah umur kurang lebih 10 tahun bahkan lebih besar, dia cuma 1,3. Itu abang jadi sombong nggak sih? Punya aku lebih banyak. Sama tetangga Punya aku lebih banyak. Pasti, Pak. Kalau sama masyarakat. Apalagi lebih banyak hasilnya kan. Wih. Karena itu kan hitungannya kali hektar ya. Iya. Itu kan kita rata ada 70 hektar. Itu udah sangat-sangat jauh. Ada yang 80 ton dia per bulan, bahkan yang 11 cuma 40-50 ton, hampir separuh seperti itu. Dan di situ pastilah kalau kita masyarakat petani dilihat, kita duduk aja lihat mobil truk kita lewat dari kebun. Itu dia momennya ya. Itu momennya kita nggak bisa, Pak. Nah, itu kan momen lapangan ya. Iya. Ya abang ini 10 kali lewat. Iya. Berarti abang sering gitu ya. Itu gitu kalau ya. mau merasain seperti apa yang abang dirasain, Iya. pakai bibit unggul topaz. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak. Kalau kita di masyarakat petani cuma duduk di warung kopi lihat banyak. Satu truk lewat. Dalam hati gitu, Udah, aku hitung aja keren berapa? kali nih.
Itulah makanya kita bisa yakini seperti itu. Jadi peningkatan signifikan ya Iya, dari dari segi produktivitasnya itu ya. Untuk kualitas buahnya sendiri, untuk menggunakan bibit topas sendiri seperti apa nih? Ya, untuk kualitasnya sama yang dibilang Pak Yopi tadi, kita brondol itu basic. Kita lihat. Berarti abang caranya seperti yang Pak Yopi sampaikan tadi. Iya, itu disampaikan seperti itu, kita lihat betul itu sama. Nah, tadi yang ketawa tadi saya bilang betul kata Pak Yopi, di umur yang tinggi kalau ini kan gampang lihatnya Mas. Memang iya ya. Iya, kalau ini kan agak susah karena nyangkut tadi. Pohon tingginya. Jadi nyaru dia ya sama Iya. warna pohonnya ya. Ngaruh dia, itu dia. Nah, ada sedikit cerita dengan di bibit yang hijau ini. Kita khawatir dulu bibit hijau ini tidak diterima. Karena berbeda dengan bibit-bibit saya kebanyakan. Apa yang saya buat? Saya telepon nih pihak orang Topas. Kalau ini tidak diterima Pak, tolong bantu kami untuk sampai ke pabrik, nyampaikan ke pabrik bahwa ini tidak ada masalah. Nah, pihak Topas sendiri siap, bahkan surat siap nggak apa-apa Bang, nanti kasih tahu kami kalau ini tidak diterima. Katanya, kami siap datang, kami siap kasih tahu. Edukasi lah ya, dikasih edukasi. Iya, nah ternyata pihak pengumpul lah ya RAM-nya, kayak kita cerita, sudah tahu duluan kalau ini bibit topas yang diterima. Tanpa harus berbirbur capek-capek berkombur ya. Udah. Oh iya, memang ini yang kami cari Pak. Seperti iya? itu. Langsung gitu? Iya, itu memang itu ceritanya seperti itu. Ini memang ini yang Padahal khawatirnya karena ini jarang banget jarang, ya. iya, karena ini jarang kan. Yang ini yang biasa. Kita khawatir kan, stigma di masyarakat ini agak khawatir lah kita kan. Nah, syukurnya itu saya telepon, makanya saya bilang tadi komunikasi yang baik dari pihak-pihak Asian Agri itu cukup membantu. Siap mereka, pokoknya siap kapanpun. Bayangkan Pak, kita udah nanam Mbak 3 tahun nggak diterima. Iya, sakit Iya. dong. Sakit lah, kita bongkar lagi udah berapa kan. Iya. Nah, syukurnya tanpa sebenarnya, makanya ketawa juga orang tanpa mereka datang, pihak pabrik sebenarnya udah tahu. Udah nggak ada masalah. Ini yang kita Ini hanya Ini lebih kekhawatiran bagus, pribadi aja ya, yang umum ya, isu yang umum iya, dia Justru ada pihak gitu. pabriknya itu kayak lebih menerima ini ya. Lebih senang itu. ketika Lebih masuknya senang. ini. Nah, makanya saya nggak tahu tadi, makanya saya baru bercerita Pak Yopi masalah rendemen. Mungkin orang pabrik lebih tahu ya, kalau Iya. kami kan nggak tahu. Nah, syukurnya seperti itu. Itu yang dibantu sama orang di Asian Agri. Oke. Jadi ternyata setelah sudah panen pun ini lebih enak untuk dijual ya dengan. Berarti banyak banget ya Pak unggulnya, selain dia banyak hasilnya, untuk produktivitasnya juga tinggi banget, terus juga lebih cepat juga kan rendemannya. Ternyata di rendemannya pun menguntungkan Kan. ke pihak pabriknya juga. Iya, Lebih banyak dia tuh hasilnya, luar biasa loh. Terus pertanyaannya, kenapa orang-orang masih belum ada yang belum cobain topas? Ketinggalan zaman dia. Itu udah fix ya kalau Iya. menurut saya ya. Nah, Bang, pertanyaan lagi nih untuk Abah. Tantangan dalam merawat sawit topas ini ada nggak sih? Iya, Ini penting nih, ini penting nih. kalau tantangan sendiri nggak terlalu banyak ya Mbak, karena memang secara standar merawat topas ini mudah. Bahkan bibit topas ini tahan. Saya punya kasus di lapangan, itu kena, kalau kita bilang kena orik test, busuk. Saya bilang, coba cabut aja, itu tumbuh sendiri. Saya bilang, ini bibit, saya yakin bibit ini bagus karena cerita dari kawan-kawan. Jadi muncul kecambahnya ada 2, dia tumbuh bagus lagi. Walaupun dia ada, kalau kita di sawit itu pucuk, kena gigitan serangga. Nah, jadi saya cukup dicabut, dibersihkan, kita nunggu dia tumbuh lagi. Tidak ada masalah, tidak mati. Berarti- Pohon saya itu Berarti Abang bilang nggak ada tantangan nih? kurang lebih nggak terlalu lah saya pikir. Iya. Kalau ada masalah-masalah ya biasa, itu hal biasa hal gitu. biasa lah, hal biasa. Makanya kalau yang merawatnya topas ini nggak terlalu banyak, kalau saya pribadi Nggak bakal ada banyak kerugian yang mungkin karena dialami ya. dibantu juga ya, sharing sama pihak-pihak orang. Jadi pokoknya kalau Abang ada masalah sedikit yang Abang nggak tahu, Abang tinggal sharing. Iya, Pihak topas bakal langsung ngasih penjelasan. Enak ya Bang? Berarti saya tinggal cari tanah nih Pak. Iya.
Betul, Aduh, siap. aduh, berat itu ya. Tanah sekarang, Oke, ini kan kita banyak banget tadi udah sharing ya informasi kepada Tribuner semua, banyak keunggulan Topaz yang sudah kasih tahu ke kalian, terus juga apa juga manfaatnya dan bahkan testimoni langsung dari seorang petani yang menggunakan bibit Topaz. Nah, mungkin Tribuners yang kepengen sudah dengar nih dan penasaran bagaimana nih caranya supaya aku bisa juga gunain bibit Topaz. Di mana aku bisa dapatin bibit unggul Topaznya? Aku takut salah. Mungkin kan kita nggak tahu ya, zaman sekarang Bapak tahu ya, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya kan. Jadi supaya kalian tidak merasakan kerugian atau merasa tertipu nantinya, jadi langsung aja hubungi pihak Asian Agri. Bisa kemana nih Pak untuk mereka Tribuners yang kepengen beli bibit unggul Topaz? Silakan Bapak. Jadi untuk mendapatkan kecambah unggul Topaz yang asli, itu pertama bisa menghubungi hotline Topaz kami yang ada di layar ini di 0823 1177 4500, atau juga menghubungi email kami di topaz@asianagri.com. Dan setelah menghubungi, melakukan pembayaran transfer ke rekening Bank Panin atas PT Tunggal Yunus Estate, atas nama PT bukan nama perorangan. Nama PT ya, ingat. Nah, nama PT dan perorangan dengan nomor rekening yang ada di layar ini ya, di 500 505 5851. Jadi kalau menghubunginya lewat hotline Topaz, nomor hotline Topaz, email Topaz, dan pembayarannya ke PT Tunggal Yunus Bank Panin dengan nomor rekening yang ada di layar ini, maka dapat dipastikan itu tidak akan tertipu ya. tidak akan tertipu dan kecambah yang diterima adalah kecambah yang asli. Itu caranya. Ya. Jadi jangan kalian ada orang ngomong ini Topaz asli dari ini tiba-tiba nggak bagus hasilnya, kalian salahin Topaz yang Iya, asli. betul. Itu padahal kalian yang salah karena tidak langsung beli ke yang aslinya. Karena pihak Topaz sendiri bakal mengeluarkan kecambah bibit unggulnya itu yang terbaik. Betul. Tidak akan ngasal. Walaupun dia sistemnya pre-order tadi ya Pak, ada waiting list ya. Tapi tetap dia nggak mau terburu-buru karena Asian Agri adalah perusahaan yang memikirkan lingkungan, negara, dan juga masyarakat, bukan cuma untuk diri dia sendiri perusahaan ya. Tapi bicara soal kecambah nih ya Pak, bagaimana cara Topaz menjaga kualitas kecambah untuk diproduksi nih Pak? Oh ya, jadi untuk menjaga kualitas kecambah yang diproduksi, pertama adalah kualitas dari kualitas produksi dari kecambah Topaz yang kita kirim itu hanya persilangan yang mampu berproduksi tadi 24 ton TBS di TM1, rata-rata 38 ton TBS di TM3 sampai dengan TM6, random man 29%, CPO di atas 10 ton, itulah yang hanya kita keluarkan, kita produksi. Jadi itu adalah jaminan kualitas produksi dari kecambah Topaz yang kita jual. Jaminan kualitas dari sisi fisik kecambahnya, kecambah Topaz dalam proses pengadaannya kita sudah tersertifikasi ISO Mutu 9001. Dan juga setiap kecambah yang kita kirim itu sudah tersertifikasi oleh UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Riau. Jadi kita sudah mendapat jaminan bahwa setiap kecambah yang kita kirim mutu fisiknya adalah yang terbaik. Dan untuk mutu jaminan keasliannya, kualitas keasliannya, saat kita mengirim, kita menggunakan kemasan eksklusif dari Topaz. Dan di dalam kemasan eksklusif itu kita menggunakan 2 segel yang berbeda yang sulit untuk dipalsukan. Begitu juga kita akan sertakan dokumen sertifikat kecambah Topaz itu yang mempunyai nomor seri unik yang mampu telusur. Jadi itu jaminan kualitas dari kecambah yang akan diterimanya. Dan juga meminimalisir oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk memalsukan, menggantinya itu ya. Betul. Nah ternyata itu banyak banget ya kualitas yang bakal diberikan kepada seorang petani itu. Jadi produk-produknya itu nggak bakal ngasal sampai ke tangan seorang petaninya ya Pak. Karena banyak sertifikasi tadi itu. Terus juga bahkan kecambah bibitnya itu tuh sampai disegel ya ke petani. Abang berarti ngerasainnya kayak gitu juga ya? Wow. Jadi jangan ragu, jangan takut bakal itu gagal atau palsu, karena itu langsung kalau nggak misalnya kalian tapi belinya di Asian Agri dengan tadi
Menghubungi, ya. nomor yang sudah tertera di bawah Hotline dan tadi ya. email Jangan Topaz sampai ini. salah ya Tribuners ya. Pokoknya langsung aja hubungi nomor ini kalau kalian kepengen nyobain menggunakan bibit unggul Topaz ini. Nah, sebelum kita tutup nih ya kan, udah panjang banget nih ya ternyata ya kita ngobrol-ngobrol yang isinya tuh menurut Molly sendiri bukan seorang petani itu bermutu banget loh. Karena banyak informasi yang didapat, apalagi kepada seorang petani nih. Jadinya mereka lebih tahu seperti apa bagusnya ya. Nah, Bang, untuk petani yang ingin menggunakan bibit Topaz, ada tips yang mungkin bisa Bang berikan nih sebelum kita tutup. Silakan, Bang. Oh iya, jadi untuk rekan-rekan sekalian, Tribuners panggilannya. itu Tribuners, untuk Tribuners, milih bibit itu memang resmi di Topaz tadi di hotline tadi, dan memang rekening Tunggal Yunus Estate, dan betul kata Pak Yopi, packingan yang kita dapat memang seperti itu, rapi ya, lengkap. Nah, itu sudah dinyatakan kalau itu tidak palsu. Nah, saran saya memang untuk petani ya janganlah memakai bibit-bibit palsu, ya bibit-bibit yang asal murah. Sayang ya. Sayang karena waktunya. itu investasi 25 tahun. Ya, kita berbeda sedikit harga, tapi kita punya masa 25 tahun, itu keuntungannya lebih besar kita beli yang bibit unggul. Awalnya sebenarnya karena kita banyak memilih tapi terakhir terjerumus ke bibit yang jelek, dirasakannya itu 25 tahun. Yes, Gitu. bukan saat itu juga Bukan ya. saat itu. Jadi kalau kita beli bibit Topaz, saya sudah yakin kalau ini bibit unggul, kita belinya pun ya di tempat yang resmi yang tadi disampaikan. Itu pesan saya untuk memilih bibit. Tips ya buat kalian. Free tips dari seorang petani kita. Oke, dari Bapak ada yang boleh disampaikan kepada Tribuners yang ada di rumah, silakan Bapak. Ya, jadi untuk para Tribuners, karena tadi sudah juga dengar kesaksian dari Pak Riko gimana kepuasannya menggunakan bibit Topaz, otomatis jangan ragu untuk menggunakan bibit Topaz untuk mendapatkan produktivitas yang tertinggi. Otomatis cuannya juga semakin tinggi. Dan tadi meskipun Topaz ada waiting list, ya kan, bukan berarti kita tidak mampu berproduksi dengan jumlah yang banyak, karena kapasitas kita bisa sampai 24 juta. Itu hanya murni karena permintaan yang tinggi akan Topaz karena kualitasnya. Dia waiting list tapi cepat. Ya, Nggak yang waiting bakal- listnya itu worth it untuk ditunggu, untuk mendapatkan kualitas dibanding karena waiting list yang hanya sebulan, 2 bulan, tapi hasilnya nggak maksimal ya, nggak Pak. maksimal. Makanya itu worth it untuk ditunggu karena memang kita kualitas, karena dari segi kapasitas kita mampu 24 juta Itu udah kecambah per banyak. tahunnya. Pada Tribuners kita sudah lihat tadi data yang ditunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dari sisi produksi jumlah tandan maupun berat tandan antara buah hijau dengan buah hitam atau virescent dengan nigrescent, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi jika saat kita menanam buah virescent. Tuh dia ya, Tribuners ya. Jadi buat kalian nih mungkin para petani yang baru kepengen nyobain dan kepengen tahu lebih banyak lagi, bisa langsung hubungin Asian Agri tadi di hotline-nya. Kalau misalnya kalian seorang petani yang sudah profesional dan ternyata merasa banyak kekurangan lah ya dari hasil panen dengan sombongnya tadi 10 truk, kepengen nyoba juga sesombong abang kita di sebelah ini, bisa langsung coba bibit Topaz kita ya. Jadi Tribuners, pokoknya buat kalian yang kepengen langsung nyobain nih bibit unggul Topaz ini, bisa langsung aja hubungin di bawah ini. Kalau gitu nih, terima kasih banyak kepada para narasumber nih yang sudah hadir ke Tribun Medan hari ini, sudah memberikan banyak informasi kepada kita. Semoga untuk Bang Riko makin sukses ya. Amin. Mungkin next bisa 20 truk lewat Bang. Amin. Oke. Duduk ngopi tadi ya. Duduk ngopi lewat 20 truk ya. Semoga ya. Untuk Pak Yopi, thank you banget sudah datang, sudah sharing ke kita. Semoga Asian Agri makin sukses, makin Amin. berjaya dan melakukan apa ya tadi ya, 5C-nya itu yang luar biasa ya, bahkan untuk lingkungan juga nih. Thank you banget buat Asian Agri. Terima kasih juga kepada Tribuners sudah menyaksikan episode Cakap-Cakap edisi bisnis hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan episode selanjutnya. Kalau gitu aku Molly, Bang Riko dan juga Pak Yopi pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Bye-bye.